الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ikhwati fil aqidah, kita sudah mempelajari pekan yang lalu contoh-contoh syirik besar dan syirik kecil. Sekarang kapan kesyirikan itu mulai terjadi? Tarikhus syirki, sejarah terjadinya kesyirikan. Kesyirikan pertama kali terjadi dalam sejarah seluruh makhluk, bukan hanya manusia, artinya manusia dan jin. Dalam seluruh makhluk, kesyirikan pertama kali terjadi adalah dilakukan oleh iblis, oleh setan atau iblis. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yaqul minhum inni ilahu min dunih fadzalika najzihi jahannam. Al-Anbiya 29. Di antara mereka syaitan yang mengatakan inni ilahun min duni, sesungguhnya aku adalah sesembahan. Jadi syaitan mengikrarkan diri sebagai sesembahan min dunihi, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzalika najzihi jahannam, maka yang sedemikian itu kami balas perbuatan kesyirikan ini jahannam, dengan neraka jahannam. Ini kesyirikan yang pertama terjadi di kalangan makhluk, baik itu manusia ataupun jin. Qatadah mengatakan fi Jami'il Bayan, dalam kitab Jami'ul Bayan, innama kanat hadhil ayah, ayat ini yang barusan kita bacakan, khassatun li'aduwillahi iblis, khusus untuk musuh Allah yaitu iblis.
lima qala ma qala la'anahullah, karena dia mengatakan seperti yang ia katakan tadi, sesungguhnya aku adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan Allah melaknatnya, wa ja'alahu rajiman, dan Allah menjadikannya sebagai makhluk yang terkutuk. Itu secara keseluruhan yang pertama kali terjadi kesyirikan di antara makhluk Allah, baik itu manusia maupun jin. Kembali kepada kitab. At-tauhidu wal aslu fi bani Adam. At-tauhid wal aslu fi bani Adam wasyirku tari'un wa dakhil. Asal dari keturunan Adam, mereka adalah bertauhid awalnya. Awalnya bertauhid. Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Pada waktu kita anak Adam belum terlahirkan. Wasyirku tari'un wa dakhil. Adapun kesyirikan adalah hal yang baru datang dan masuk dari luar. Ada pengaruh-pengaruh luar, kemudian terjadilah kesyirikan. Dari luar Bani Adam. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, disampaikan oleh Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Kana baina Adam wa Nuh, antara Adam, masa antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, Rasul yang pertama, asyratu qurun, 10 generasi. Kulluhum ala tauhid, semuanya berada di atas tauhid. Masya Allah, 10 generasi semuanya berada di atas tauhid, tidak ada yang keluar dari tauhid. Apakah kemudian tidak bermaksiat? Ya, manusia pasti ada kemaksiatannya, tapi semuanya berada di atas tauhid. Awwalu ma hadatsa syirku fil ardh, yang pertama-tama terjadinya kesyirikan di bumi, di muka bumi, dari kalangan manusia. Kalau tadi saya sampaikan di muqaddimah secara keseluruhan, baik kalangan manusia maupun kalangan jin, yaitu iblis yang pertama kali, yang mendeklarasikan dirinya sebagai sesembahan. Kana fi qaumi Nuhin lamma ghalau fis salihin. Kesyirikan ini terjadi pertama kali di kalangan manusia, terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Kapan? Ketika mereka berlebih-lebihan dalam bersikap terhadap orang-orang yang soleh. Maka ini perlu digarisbawahi, berhati-hati dalam bersikap terhadap orang yang soleh.
Kalau ada orang yang soleh, sikapi dengan wajar, yang biasa saja. Kalau dia berilmu, kita ambil ilmunya, kita hormati karena ilmunya. Karena makom ilmunya, karena dia ahlul ilmi. Kalau kita mau mendekat-dekat, karena memang kita harus mendekat kepada ahlul ilmi, mendekat kepada orang yang soleh, hamba Allah yang soleh. Harus berkawan dengan orang-orang yang soleh, tapi yang sesuai porsinya, jangan berlebih-lebihan. Karena kalau berlebihan akan berbahaya, akhirnya akan dipertuhan kalau sudah mati, seperti zamannya Nabi Nuh. Wasawwaru suwarahum, summa ala amrohum ila ibadatihim min dunillah. Orang-orang yang soleh pada waktu itu, pada zaman Nabi Nuh, setelah mereka meninggal dunia, berawal mereka menggambar, membuat prasasti untuk orang-orang soleh itu. Kemudian mereka mengembalikan urusan mereka ila ibadatin, dengan cara beribadah kepada mereka. Kalau mereka ada kesulitan, mereka kembalikan kepada mereka. Tidak pada waktu pembuat prasasti-prasasti ini masih hidup, mereka belum disembah. Pada waktu pembuat prasasti ini masih hidup, mereka belum disembah, masih sekedar dibuatkan prasasti. Kemudian setelah pembuat prasasti ini meninggal dunia, generasi berikutnya tidak paham siapa mereka, baru setan mulai membisik-bisikkan kepada mereka untuk mereka jadikan sesembahan. Dengan cara mereka mengembalikan urusan mereka dengan cara beribadah kepada mereka min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Karena terjadi kesyirikan inilah, maka Allah mengutus Nuh. Maka dikatakan Nuh adalah Rasul yang pertama. Karena Rasulullah itu diutus pada saat di situ terjadi penyimpangan dalam akidah. Maka Nabi Adam, beliau adalah seorang nabi. Karena mulai zaman beliau sampai 10 generasi, sampai Nabi Nuh, sampai Nuh Rasulullah, gak ada penyimpangan dalam akidah. Semuanya ala tauhid, semuanya ala haqq. Maka Nabi Adam juga mendapatkan wahyu untuk orang-orang sekitarnya. Begitu zamannya Nabi Nuh terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam al-aqidah. Maka diutusnya lah seorang Rasul untuk meluruskan akidah yang sudah rusak ini. Itu seorang Rasul diturunkan manakala ada penyimpangan-penyimpangan itu. Fa arsalallahu ilaihim Nuhan alaihi salam. Lalu Allah mengutus untuk mereka, orang-orang yang sudah menyimpang ini, Nuh alaihissalam, yad'uhum ila tauhid, yang mendakwai mereka agar kembali kepada tauhid. Ada beberapa pendapat kapan terjadinya kesyirikan pertama kali. Yang pertama, ini pendapat ini lemah,
Sebab dalam hadis ini At-Tabari tidak menyebutkan sanad hadis. Pendapat pertama ini, kesyirikan yang pertama kali dilakukan oleh Qabil, putra Nabi Adam. Dikisahkan dalam riwayat itu bahwasanya Qabil setelah terjadi pembunuhan pertama kali waktu itu kemudian pergi ke Yaman dan di situ bertemu dengan iblis. Mendatangi iblis dan iblis mengatakan sebenarnya korban Habil diterima dan dimakan api. Padahal yang dimakan api itu kan korbannya Qabil yang tidak diterima. Iblis mulai menipu karena Habil dia pengikut api dan penyembah api. Maka iblis menyarankan untuk melakukan hal yang sama, untuk menyembah api dan mengikuti api dan membuat kuil. Tapi hadisnya ini lemah, tidak bisa dipakai, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena si perawi tidak membawakan sanad-sanadnya. Pendapat kedua juga lemah. Pendapat kedua mengatakan kesyirikan terjadi pada zaman Yarat yang pertama kali. Pertama kali kesyirikan terjadi pada zaman Yarat bin Malail. Ia adalah ayahandanya Nabi Idris. Beliau membawakan hadis Ani bin Abbas qol, dari Ibnu Abbas berkata, fi zamani Yarat umilatil asnam, pada zaman Yarat dibuatlah patung-patung. Wa raja'a man raja'a alal islam, anil islam, maka keluarlah beberapa orang dari Islam. Namun dalam hadis ini ada dua perawi yang lemah dan bahkan muttaham bil kadzib, dituduh sebagai pendusta. Maka hadis ini jelas-jelas tidak bisa dipakai dasarnya. Pendapat yang ketiga juga lemah, kelemahannya sama dengan hadis yang pertama. Pendapat ketiga mengatakan kesyirikan pertama kali terjadi pada keturunan Qabil bin Adam. Diriwayatkan oleh Ibnul Kalbi dari ayahnya dari Ibnu Abbas qol, wa kana banu Syith, keturunan Syith, ya'tuna jasata Adam, meletakkan jasadnya Nabi Adam fil magharah, di gua, fayu'azzimunahu wa yatarahhamuna alaihi, kemudian mereka mengagungkan jasadnya Nabi Adam dan menghormatinya. Faqala rajulun min bani Qabil bin Adam, maka berkatalah seseorang dari keturunan Qabil bin Adam, ya bani Qabil, wahai kaum Qabil, anak keturunan Qabil, inna li bani Syith dawaron, sesungguhnya anak keturunan Syith mempunyai dawar, satu tempat di mana mereka suka mengelilingi tempat tersebut. Yaduruna haulahu wa yu'azzimudahu, dan mengagungkan tempat itu. Sementara walaysa lakum syai', kamu enggak punya apa-apa untuk mengagungkan tempat untuk pengagungan. Fanahata lahum sanaman, maka orang tersebut memahat patung. Fakana awwalu man amilaha, maka terjadilah menjadi manusia yang pertama kali melakukan kesyirikan. Tapi ini hadis ini juga lemah seperti hadis kedudukannya yang kedua, tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai yang pendapat pertama tadi kita sampaikan, terjadi pada zaman Nabi Nuh.
Dalam hadis asy-syafa'atul uzma di padang mahsyar, dalam penantian hisab yang begitu lama, begitu beratnya umat manusia menghadapinya, dalam hadis yang panjang, akhirnya umat manusia menghadap kepada Nabi Adam, kepada Nuh Rasulullah, kepada Nuh pertama kali. Hadis yang panjang dan mengelanya, mereka mengatakan, ya Nuhu anta awwalur rusul. Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama. Ini menjelaskan bahwasanya rasul pertama adalah Nabi Nuh, Nuh alaihissalam. Ila ahlil ardi, yang diutus Allah kepada ahli bumi. Wa qad sammakallahu 'abdan syakura, dan Allah telah menamakan kamu sebagai hamba yang banyak bersyukur. Isfa'lana ila rabbik, maka berilah kami syafaat untuk kami di hadapan Rabbmu. Maka dengan alasan tertentu Nabi Nuh tidak bisa melakukannya, tidak bersia dan tidak bisa melakukannya, dan mengarahkan kepada Nabi Ibrahim yang akhirnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus kepada kaum yang durhaka, yang melakukan kesyirikan. Adapun Nabi Adam adalah manusia pertama. Manusia pertama dan nabi pertama yang menerima wahyu untuknya dan untuk orang-orang sekitarnya yang semuanya beriman, yang semuanya sudah beriman, tidak ada kesyirikan mulai saat itu sampai zamannya Nabi Nuh. Kana baina Nuh wa Adam asyratu qurun, antara Nuh dan Adam ada 10 generasi. Kulluhum ala syari'atin minal haq. Nah ini hadis Rasulullah, semuanya berada pada syariat yang benar, artinya tidak ada kesyirikan. Fakhtalafu, kemudian bazar minno terjadilah perselisihan. Fab'atsallahu nabiyyin, kemudian Allah setelah itu, setelah zaman tauhid sampai 10 generasi, kemudian Allah mengutus para nabi, mubasyirina wa munzirin. Dan berhala-berhala pada zaman Nabi Nuh ini mewakili orang-orang soleh yang sesudahnya, yang diagungkan dengan berlebih-lebihan, yang dimuliakan dengan berlebih-lebihan sampai dikultuskan sampai hari ini dan seterusnya. Ini mewakili. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Nuh berkata, Rabbi innahum asawni, ya Rabb, sesungguhnya mereka kaum-kaum itu mendurhakaiku. Mereka tidak mau menerima kalimat tauhid. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka mengikuti orang-orang yang harta-harta mereka dan anak-anak mereka gak akan memberikan manfaat sama sekali, melainkan hanya khasara, kerugian. Wa makaru makron kubara, dan mereka kaumku membuat makar yang besar. Wa qalu, kaumku yang tidak mau menyembahmu, yang gak mau mentauhidkanmu ya Allah, mereka berkata, la tadharunna waddan, janganlah sekali-kali kalian tinggalkan Wad. Wad itu salah satu orang soleh kaum Nuh yang sudah meninggal, kemudian akhirnya jadi sesembahan mereka. Wala suwa'an, begitu juga suwa,
wala yaghutsa wala ya'uq wala nasra. Yaghuts, Ya'uq dan juga Nasr, semuanya adalah orang-orang soleh. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, siapakah orang-orang siapakah patung siapakah yang disembah oleh kaum Nuh waktu itu yang pertama kali terjadi kesyirikan? Maka Ibnu Abbas memberikan penjelasan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mereka adalah asma'u rijalin sholihin min qaumin Nuh. Mereka adalah nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Jelas hadisnya, riwayat Al-Bukhari. Mereka adalah nama orang-orang soleh dari kaumnya Nuh. Falamma halaku, ketika orang-orang soleh itu meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumihim, maka syaitan membisikkan kepada mereka, kepada kaumnya Nabi Nuh, anilsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban. Buatlah prasasti. Pertama, prasasti bisa jadi hanya gambar, bisa jadi hanya tanda-tanda tertentu, lama-lama meningkat, kurang mantep, dibuatlah patung, kan begitu. Buatlah prasasti ila majalisihim, di tempat-tempat peribadatan mereka. Kita tahu biasanya kalau ada orang soleh, orang yang ahli ibadah dan seterusnya, umat itu kan suka mendatangi orang tersebut, suka datang ke tempatnya orang tersebut, suka datang ke tempat ibadahnya orang tersebut. Bahkan ada yang suka datang ke kuburan orang tersebut. Allati kanu yajlisuna ansaban, yang biasa mereka di situ beribadah, buatlah di situ prasasti-prasasti. Wasammuha bi asmaihim, dan berilah nama prasasti-prasasti itu dengan nama-nama mereka yang sudah meninggal itu. Ya, sama, sejarah berulang seperti itu terus, bisikan-bisikan setan sama sampai hari ini. Kita lihat kalau ada orang yang dielu-elukan, diagung-agungkan, dihormati, disanjung-sanjung, bahkan bisa jadi mendekati atau bahkan sudah mengkultuskan, kita lihat saja kuburannya lebih ramai daripada rumahnya. Kurang lebih begitulah, kurang lebih begitu, tidak sepi. Fafa'alu, lalu mereka melakukan itu, membuat prasasti, mungkin gambar, lama-lama mungkin patung dan seterusnya, bisikan-bisikan setan seperti itu. Falam tu'bad, pada saat itu belum disembah prasasti itu, patung itu belum disembah, karena masih tahu ini adalah patung, ini bukan sesembahan. Mereka masih sadar ini bukan sembahan, bukan sembahan. Hatta idza halaka ulaik wa tanassakhal ilmu ubidat. Nah, sampai setelah mereka mati, pembuat prasasti, si pembuat prasasti itu masih tahu sejarah, begitu ya, masih tahu sejarah. Mungkin setelah bisa jadi masih mengenal tauhid, ya, masih mengenal tauhid, jadi tahu sejarah. Nah, setelah mereka mati, pembuat prasasti itu, generasi ini sudah hilang dan ilmu tentang prasasti tersebut kabur sudah, bahwasanya namanya Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq ini adalah nama orang-orang yang sudah, orang soleh yang meninggal. Mereka nggak tahu sejarah itu, baru mereka meyakini ini adalah sesembahan, ini adalah tempat meminta,
ini adalah tempat berlindung, maka ubidat, disembahlah patung-patung tersebut. Ya semuanya bertahap, ada caranya. Iblis pun dalam menggoda manusia ada sistematikanya ya, ada tahapan-tahapannya, nggak langsung. Kalau langsung menolak. Makanya di sini pelajaran yang sangat penting untuk kita. Kalau ada orang soleh, orang yang dianggap alim, orang yang kita anggap dekat dengan Allah, orang yang kita anggap rajin beribadah, orang yang kita anggap jauh dari kemaksiatan atau sedikit bermaksiatnya, kita wajar-wajar saja dalam menghormati, wajar-wajar saja, nggak usah berlebih-lebihan. Dikhawatirkan nanti terjadi hulu, sifat berlebih-lebihan. Maka Rasulullah pun mewanti-wanti umatnya jangan sampai bersikap hulu dalam agama ini. Jangan, bahaya. Karena sudah jelas umat sebelumnya seperti umatnya Nabi Nuh terhancur disebabkan oleh hulu. Kata Rasulullah, wa iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhilah kalian sifat hulu dalam beragama. Kenapa? Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Karena orang-orang yang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian telah hancur, binasa disebabkan karena sikap berlebih-lebihan dalam agama. Seperti Nabi Isa disembah. Itu karena apa? Karena sikap berlebih-lebihan. Sebenarnya mereka tidak pernah disuruh untuk menyembah Isa, tidak. Tapi hanya disuruh untuk beribadah kepada ilahan wahida, seperti ayat yang telah kita baca. Tapi mereka karena hulu, maka terjadilah hal tersebut. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena orang-orang sebelum kalian, umat sebelum kalian telah hancur, rusak, binasa disebabkan karena al-ghulu, berlebihan dalam masalah agama. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Asy-Syu'aib Al-Arnaud. Ini sebenarnya masih ada lagi pembahasan tentang tarikh syirki ini, cuman waktu tidak mencukupkan untuk kita. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Monggo. Ya, itu tidak masuk kesyirikan, tapi itu harus dijauhi. Dikhawatirkan dari hal-hal seperti itu nanti terjadi itu tadi al-ghulu, terjadi al-ghulu. Maka dalam menguburkan jenazah kita cukup dengan tanah galian itu yang dikembalikan dan cukup dikasih tanda begitu aja, tidak ditambah-tambahkan. Nama pun tidak diperlukan. Itu bahaya karena kadang hanya suatu nama, generasi yang segenerasi tahu siapa dia, generasi berikutnya tidak tahu siapa dia. Setan membisikkan, oh dia itu orang hebat, orang soleh, bisa minta-minta dan sebagainya. Walhasil akhirnya terjadilah berbondong-bondong ke kuburan tersebut yang anggap keramat, kemudian minta-minta, beribadah sudah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena doa wal ibadah, doa adalah ibadah. Berarti dia sudah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta, mohon perlindungan dan lain sebagainya. Itu orang yang soleh aja enggak, kalau tahu-tahu ujuk-ujuk ternyata malah yang dikubur itu seorang dukun biasa. Malah enggak karu-karuan. Ya. Insya Allah ini masih ada pembahasan yang lain, yaitu kesyirikan yang awal kesyirikan yang terjadi nanti di masa kaumnya Nabi Musa,
seperti apa kalau tadi itu secara umum. Kemudian di Jazirah Arab kapan terjadi kesyirikan. Untuk di Jazirah Arab ini sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz Sabil, Ustadz Sabil, tentang terjadinya kesyirikan di Jazirah Arab. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Jika benar itu hanya dari kami, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah dan kurangnya disebabkan dari kami yang sangat terbatas ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.